Pemirsa, hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Peru telah berlangsung selama 50 tahun. Pada kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Peru tahun lalu, pemerintah Indonesia dan Peru sepakat memperluas kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan. Pada pertemuan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara dengan Presiden Prabowo Subianto di Indonesia juga disebut membahas perjanjian dagang Indonesia-Peru Comprehensive Economic Agreement atau IPCEPA. Terkait kerjasama bilateral antara Indonesia dengan pemerintah Peru, saat ini kita telah terhubung dengan Prof. Hikmahanto Juwono, pengamat hubungan internasional. Selamat siang, Prof. Hikmahanto. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih atas waktunya, Prof. Prof, bagaimana Anda melihat perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dan Peru beberapa tahun terakhir ini, Prof? Ya, yang pasti adalah hubungan kita dengan Peru merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Bahkan bagi Indonesia, kalau saya lihat dari neraca perdagangannya, kita surplus ya dibandingkan dengan Peru. Dan dengan pertemuan Bapak Presiden dengan Presiden Dona, maka ini akan lebih mempererat hubungan tersebut. Karena penerimaan dari Bapak Presiden sungguh sangat luar biasa terhadap Presiden Dona. Dan beliau juga merasa tersanjung ketika Bapak Presiden ke Peru dalam rangka KTT APEC, tetapi kemudian melanjutkan kunjungan kenegaraan. Dan ini sebagai kunjungan balasan. Nah, tentu kita melihat bahwa dengan adanya penandatanganan Indonesia-Peru STEPA, ya ini kerjasama ekonomi, perdagangan, ini akan sangat menguntungkan kedua negara. Bagi Indonesia, kita bisa melihat atau menjadikan Peru sebagai akses kita untuk pangsa pasar yang ada di Amerika Selatan. Jadi ini penting sekali, kita perlu melakukan penetrasi ke pangsa-pangsa pasar non-tradisional. Karena biasanya kalau yang tradisional itu biasanya ke Asia atau ke benua Eropa, Australia, dan Amerika. Nah sekarang ini kita bisa masuk ke Amerika Latin yang mungkin selama ini tidak terjamah. Dan bagi Peru juga, mereka melihat potensi pangsa pasar di ASEAN dengan nantinya menggunakan Indonesia sebagai tempat di mana mereka bisa melakukan penetrasi terhadap barang dan jasa dari Peru. Ini semua penting karena sekarang ini kalau kita bisa bicara soal negara yang maju, negara yang sejahtera, itu adalah negara yang dapat memanfaatkan pangsa pasar. Karena pangsa pasar ini berkorelasi dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, disinilah pentingnya perjanjian antar kedua negara ini ditandatangani hari ini. Di samping tentu kita melakukan kerjasama berbasiskan pada APEC. Jadi selain APEC, kita punya perjanjian bilateral. Di samping itu ya, memang nantinya para menteri punya tugas untuk menerjemahkan apa yang menjadi keinginan dari Bapak Presiden dengan Presiden Peru secara konkret. Nah, seperti itu, dan tentu nanti dibantu oleh Kepala Perwakilan kita, Duta Besar Peru, Duta Besar Indonesia untuk Peru. Seperti itu. Baik, Prof. Hikmahanto, jadi ini kerjasama bilateral yang memang sangat penting ya untuk kedua negara. Dan Prof. Hikmahanto, ini bagaimana kerjasama Indonesia-Peru dapat berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan masing-masing dan secara global, Prof? Ya, kalau Bapak Presiden menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita hingga 8%, salah satunya adalah kita tidak bisa berpangku pada pangsa pasar yang ada di dalam negeri. Bahkan pangsa pasar tradisional, kita harus membuka dan melakukan penetrasi terhadap pangsa pasar yang ada di negara-negara non-tradisional. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan kerjasama dengan Peru. Ya, nanti ini semua akan bergantung kepada para menteri dan tentu kepala perwakilan untuk menerjemahkan hal ini. Jadi jangan sampai para menteri kemudian tidak menindaklanjuti apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Selanjutnya juga bahwa hubungan yang sangat hangat
di antara kedua pemimpin. Ini juga harus ditindaklanjuti di level para menteri. Hubungan mereka harus hangat. Kita memang bekerja secara formal, tetapi juga hubungan informal perlu dimunculkan. Seperti sekarang ini Presiden Peru datang ke Indonesia bertepatan dengan 50 tahun hubungan Indonesia dan Peru. Bahkan mungkin dalam konteks kita akan merayakan kemerdekaan kita, Presiden Peru bisa langsung menyampaikan selamat kepada Bapak Presiden, meskipun beliau tentunya tidak bisa tinggal sampai dengan tanggal 17 Agustus. Tapi ini merupakan suatu gestur yang baik dari Peru kepada kita Indonesia, dan tentu ini harus dibalas. Sebagaimana Bapak Presiden membalas apa yang dilakukan oleh Presiden Peru ke Indonesia. Jadi nanti kita berharap para menteri, para pejabat itu juga harus melakukan hal yang sama layaknya Bapak Presiden dengan Presiden Dona. Seperti itu. Ya. Baik, Prof. Hikmahanto, dan bagaimana Prof posisi Peru sebagai mitra strategis Indonesia bila dibandingkan dengan negara lain, Prof? Ya, yang tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa pangsa pasar Amerika Latin ini masih terbuka luas bagi Indonesia. Produk barang maupun jasa itu bisa kita penetrasi ke sana. Ya, jadi kita berharap bahwa Peru ini menjadi gerbang untuk kita masuk ke Amerika Latin. Dan tentu kita juga berharap bahwa melalui Peru kita bisa mensosialisasikan keindahan alam Indonesia agar dari Peru maupun dari negara-negara Amerika Latin mereka bisa datang ke Indonesia untuk menikmati alam Indonesia, sehingga sektor turisme ini akan bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan bisa membantu dalam rangka mengejar pertumbuhan yang 8% itu. Seperti itu. Udah terakhir. Ya baik, Prof. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Prof atas waktunya, pengamat hubungan internasional Prof Hikmahanto Juwono. Selamat siang dan terima kasih telah berbincang bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Prof. Terima kasih. Selamat siang.